Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi Hukum Syariah. Jadi, tempat kita ngobrolin hukum Islam secara santai namun tetap berbobot. Jadi, gue Rai dan Aku Putri. pada hari ini kita akan bahas topik yang mungkin sering banget disalahpahami nih terkait dengan bantuan hukum non litigasi. Yap, kita bakal bahas soal bantuan hukum non litigasi di bidang hukum ekonomi syariah. Nah, khususnya tentang konsultasi dan juga investigasi kasus. Nah, dua hal ini sering banget nih dilupain. Padahal penting terutama buat pelaku usaha dan juga masyarakat Islam. Oke, exactly. So, yuk kita langsung aja mulai ke pembahasannya. Let's check it out. Oke, first segment. Jadi mungkin kita mulai dari dasar terlebih dahulu ya. Ya. Jadi mungkin sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bantuan hukum non litigasi itu? Oke, jadi bantuan hukum non litigasi itu kayak bantuan hukum yang tidak melalui proses peradilan atau sidang di pengadilan. Jadi proses penyelesaian masalahnya itu melalui jalur yang damai atau administratif gitu. Oh, jadi itu mungkin bukan berarti nggak serius ya. Mungkin kan banyak yang nganggap nih, kalau misal suatu kasus itu nggak ditangani langsung ke pengadilan itu kayak bukan berarti masalahnya itu bukan masalah yang memang harus dianggap serius gitu, atau mungkin masalah itu kecil gitu. Ya, padahal nggak gitu. Justru dengan adanya pendekatan yang non litigasi ini, kita bisa lebih hemat waktu, biaya, dan juga tenaga. Nah, sekaligus kita menjaga relasi antara sesama pihak gitu. Jadi misalnya dalam sengketa ekonomi syariah. Gitu. Oh, jadi mungkin itu contohnya seperti apa? Nah, misal nih ada mitra usaha. Nah, dalam akad mereka itu menggunakan akad musyarakah. Nah, tapi mereka itu saling curiga. Nah, daripada mereka saling melapor, mungkin lebih baiknya mereka bisa menyelesaikannya dengan konsultasi atau mediasi. Oke, I see. Oke, jadi kita langsung masuk ke segmen 2. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang pertama nih. Konsultasi hukum itu kan kayak sesi curhat sama ahli hukum itu bener gak sih? Bener banget, tapi curhat yang legal ya, bukan galauin mantan. Oke, note. Jadi ya tentu ya, kita curhat terkait dengan bantuan-bantuan hukum. Kita mendapatkan informasi dan juga sarannya. Nah, sekarang mungkin kita fokus yang pertama nih. Konsultasi hukum itu kayak sering banget ya dianggap formal dan juga menakutkan gitu. Iya, padahal sebenarnya konsultasi hukum itu sama kayak kamu curhat, tapi sama orang yang paham hukum dan juga syariahnya. Tuh. Jadi mungkin tuh kayak ini tuh sering kejadian banget sih ya. Jadi terutama itu akadnya copy paste dari akad dan juga akad konvensional gitu. Iya, betul. Nah, jadi di konsultasi itu kita nanti akan identifikasi masalah hukum juga, misalnya dari akadnya, syaratnya, objek, dan juga perjanjiannya itu gimana. Nah, habis itu kita bakal analisis nih hukum syariah dan juga hukum positifnya. Jadi kita melihat mulai dari fatwa DSN MUI, lalu dibandingkan juga dengan KUHP Perdata atau Undang-Undang Perbankan Syariah. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan solusi atau perbaikan untuk akad atau penyusunan ulang untuk perjanjiannya itu gimana. Nah, bahkan kita kalau perlu kita juga bisa memberikan legal opinion dalam bentuk tertulis. Gitu. Jadi itu nggak cuma sekedar mendengarkan keluhan ya, kita diberikan peta jalan yang mana kita itu dibantu untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum tersebut yang memang tentunya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan juga tentunya dengan berlandaskan hukum-hukum yang sudah berlaku terkait dengan transaksi keuangan syariah itu. Iya, jadi konsultasi ini juga nggak harus ketemu secara langsung, jadi bisa via email atau lewat WA, dan yang paling penting kerahasiaan permasalahan kita itu bakal tetap terjaga gitu loh, bakalan aman. Oke, mungkin contoh realnya tuh seperti tadi kan sudah disebutkan contohnya itu dari akad murbah ya. Mungkin selain itu apa aja sih? Misalnya akad ijarah atau akad sewa menyewa. Kadang masyarakat ini masih bingung ya, ini sewa mobil syariah. Nah,
tapi kok ada denda keterlambatan gitu. Nah, padahal kan denda dalam syariah itu nggak bisa jadi keuntungan bank gitu kan. Oke, nggak bisa sih ya. Oke, jadi kita langsung masuk ke segmen 3 ya. Jadi mungkin masih memiliki keterkaitan dengan segmen sebelumnya. Jadi mungkin kali ini tuh masuk ke bagian yang mungkin agak detektif nih, sebagai investigasi hukum syariah gitu. Enggak lah. Tapi serius, investigasi itu penting banget. Terutama kalau udah ada indikasi pelanggaran hukum ekonomi syariah gitu. Mungkin dalam contohnya kalau misal dalam akad muamalah, itu contohnya itu kayak mungkin kayak investasi bodong gitu kan? Ya, exactly. Misalnya kayak Ustadz A tuh ngajak investasi halal dengan iming-iming keuntungan 10% per bulannya. Nah, di 3 bulan pertama dia itu oke lah lancar-lancar aja. Nah, tapi tiba-tiba websitenya tutup, adminnya hilang. Nah, ini juga perlu kita selidiki kan. Jadi kayak akadnya itu apa, terus alur dananya itu jelas atau enggak, terus ada pun kayak izin atau cuman sekedar iming-iming doang, dan juga kayak udah sesuai belum nih sama fatwa DSN MUI. Oke, mungkin kalau kayak contohnya sekarang kan kayak model investasi dalam model bronze gitu ya. Nah, mungkin kalau tadi terkait dengan permasalahan tersebut, itu teknik investigasinya itu seperti apa sih? Jadi kita bisa audit gitu kan. Kita periksa dokumen, terus wawancara juga korban dan juga pelaku. Lalu kita kaji secara fikih dan juga regulasinya itu bagaimana. Nah, hasilnya nanti bisa jadi dasar untuk mediasi dan juga dilaporkan ke otoritas kayak DSN MUI, OJK, atau bahkan dipidana kalau memang itu benar-benar parah. Oh, jadi itu mungkin ibaratnya kayak early warning system gitu ya? Wih, biar masyarakat nggak jatuh ke jebakan syariah kebohongan gitu. Oke, asli. Oke, jadi mungkin sekarang terkait manfaat dan juga tips praktis ya. Jadi boleh spill dikit gak, Put? Jadi mungkin apa aja sih manfaat konkret dari bantuan hukum non litigasi ini? Jadi manfaatnya itu lebih untuk meningkatkan literasi hukum syariah, terus membantu menyelesaikan permasalahan sengketa, kemudian kayak mencegah kerugian juga, dan juga untuk membangun budaya bisnis yang syariah dan juga berkah. Oke, jadi mungkin pada intinya tuh kita nggak cuma diberikan arahan untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Jadi pada intinya gini ya, kita memang sebagai awam hukum, kita juga diberikan pengetahuan secara tadi itu seperti konsultasi hukum terkait bagaimana sih untuk penyelesaian perkara-perkara hukum, terutama di bidang ekonomi syariah ini. Benar. Oke sih. Oke, jadi mungkin so many insightful today. Jadi mungkin kita kasih bonus deh. Mungkin cara praktis ala konsep halal gitu. Oke, ini perlu dicatat nih. Yang pertama, jangan nunggu masalah baru konsultasi. Jadi kalau bisa sebelum ada masalah itu kita konsultasi dulu aja, nggak apa-apa. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, terus yang kedua, simpan semua akad dan juga dokumen yang legal. Jadi kalau bisa kita punya kayak dokumentasi itu supaya kita punya bukti nih nanti kalau misalkan di suatu hari ada kesalahan atau perselisihan di antara kedua pihak gitu. Terus yang ketiga, hindari akad yang ambigu atau akad-akad yang memang gak jelas gitu. Terus yang keempat, cek legalitas usaha sebelum join gitu. Terus yang terakhir, ini yang paling penting, kalau misalkan kita ragu nih, kita cari dulu pendapat kedua dari konsultan syariah. Oke, jadi mungkin waspada itu gak berarti seutuh lah ya. Kita itu harus bisa lebih antisipatif, karena mungkin terutama di zaman sekarang ya. Di zaman sekarang itu mungkin kita memang harus lebih selektif dalam menangkap suatu informasi.
karena ini juga menyangkut tentang ekonomi syariah dan juga mungkin terkait dengan kita bermasalah dengan hukum juga gitu ya. Iya, betul. Jadi ini juga bagian dari ikhtiar fisabilillah, yang mana usaha itu kita harus benar-benar halal dan juga thayyib. Wah, mungkin benar-benar seru juga ya episode kali ini. Meskipun cara kita tuh cenderung lebih singkat. Dan nggak kerasa juga ini kita sudah sampai di ujung waktu. Untuk teman-teman hari ini tuh benar-benar daging banget pembahasan kita. Kita udah membahas secara lengkap dan jelas soal dua hal penting di dalam bantuan non litigasi itu tadi, yaitu konsultasi hukum dan juga investigasi kasus non litigasi. Ya. Jadi pada intinya tuh gini, bantuan hukum non litigasi itu tentunya sangat membantu masyarakat ya, terutama dalam masyarakat yang memang awam tentang hukum, yang mungkin terutama di dunia ekonomi syariah ini. Jadi nggak perlu langsung ke pengadilan nih, yang mana kalau ke pengadilan itu kan lebih cenderung ribet dan juga makan waktu. Kita mungkin di sini tuh lebih menggunakan cara penyelesaiannya tuh dengan lebih damai dan juga mungkin lebih ke keluarga juga, yang mana tentunya lebih efisien lah. Dan tentunya mungkin karena lewat jalur damai itu kayak konsultasi dan juga investigasi tadi, masalah bisa diselesaikan secara tentunya tetap adil, cepat, dan tentunya tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Jadi kita sebagai pelaku usaha atau kita terutama sebagai mahasiswa hukum ya, itu penting banget untuk paham dan juga aware dari sekarang gitu. Ya, benar banget. Dan ya, alhamdulillah ya, semoga apa yang sudah kita bicarakan tadi bisa menjadi bekal nih buat teman-teman yang pengen terjun di dunia usaha syariah. So thank you Putri for today dan ilmunya yang super insightful dan juga pastinya berguna banget. Mungkin semoga dengan obrolan kita pada hari ini itu juga bisa jadi bekal buat kita semua, khususnya yang istilahnya pengen menjalankan bisnis atau transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan juga terkait dengan bantuan-bantuan hukum itu tadi ya. Yes, you're welcome ya. Semoga podcast kali ini bisa memberikan manfaat ya buat kita semua. Oke, seruput kopinya, selamat hukumnya, dan sampai jumpa.